Monggo, monggo. Musik! Luar biasa. Pak Mulyono ini adalah seorang presiden yang menjadi seorang aktor. Atau seorang aktor yang menjadi seorang presiden. Hah? Absurd, 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 absurd. Pak Mulyono kenapa Pak Mulyono? Kenapa bukan Pak Trump? Bukan Pak Putin? Atau bukan Pak Netanyahu? Kenapa Pak Mulyono ini? Astagfirullahaladzim. Pak Mulyono, karir Anda dimulai sebagai tukang mebel, lalu menjadi wali kota, lalu menjadi gubernur, lalu menjadi presiden, dan menjadi presiden lagi, dan maunya menjadi presiden lagi. Sungguh-sungguh fantastis karir Anda, Pak Mulyono. Bagaimana menurut Anda tentang kekuasaan? Apakah itu musibah atau anugerah? Bansos itu ya? Iya. Terus bagaimana? Ya. Lalu tentang IKN. IKN Pak Mul bukan burung. Ya, cukup. Selanjutnya tentang PIK 2, Pak Mul. Tentang pagar laut.
Cuman cara kita baik, oke, Host. Oke, terima kasih. Aku closing. Oke, begini semuanya. Ketika yang dilaporkan masalah ijazah palsu ini, ketika Lentera kecil mempunyai payung hukum, maka tidak perlu pembuktian, akan saya selidiki segera. Seperti itu. Ini tergantung ketegasan. Izin menambahkan lagi, Host. Iya. Silakan. Iya, konteks dalam diksi palsu itu kan sebenarnya sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Dalam artian begini, bukan serta-merta ketika kita mengatakan sesuatu palsu itu harus ada kaitan dengan personal seseorang dengan seseorang yang lain gitu. Seperti tadi Bang Sampurna katakan bahwa ketika dikatakan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu, ijazah siapa yang dipalsukan, seperti itu kan? Nah, dalam konteks ijazah Pak Jokowi palsu yang dikatakan di sini itu memanipulasi data. Tentunya data pribadi. Ketika dengan pendidikan yang banyak diketahui atau banyak diasumsikan oleh kalangan masyarakat ini tidak sesuai, ya, itu kan sesuatu kebohongan, kepalsuan juga gitu. Ya kalau memang betul, Mbak. Iya, Maaf ya saya selat ya. Kalau memang narasinya gini, itu kan tunggu dulu. Kalau memang ada data yang dipalsukan kan tentu ada siapa yang dipalsukan dan ini buktinya begitu. Itu udah kaitannya perorangan. Orang yang bersangkutan di sini, yang bersangkutan itu publik dengan dirinya, bukan dengan personal yang lain. Kalau personal yang lain tentu itu justru akan lebih mudah. Ijazah saya menggunakan ijazah dia, itu artinya saya memasukkan ijazah saya menggunakan ijazah orang lain, itu sudah tuntutannya hanya personal ke personal. Sedangkan ini tuntutannya umum. Banyak masyarakat mempertanyakan itu. Nah, itu yang seharusnya dipahami juga gitu loh. Akan sangat berbeda dalam konteks ini. Gitu maksudnya. Makasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Saya coba kembali ke pakar hukum. Di sini ada Suta Wijaya. Suta Widya. Anda seorang ahli hukum. Bagaimana melihat Anda? Suta. Rupanya Suta harus saya tenggelamkan. Saya tidak menyukai ketika rekan-rekan saya panggil secara lantang hanya membisu. Oke. Cangkem landep. Bagaimana sikap Anda? Ya, saya kira dalam apa namanya tadi apa disebutnya soal ijazah itu ya, saya kira dalam pembenaran itu memang harusnya di pengadilan sebagai hak prerogatif pemegang sebelum proses hukum berjalan. Tentu itu menjadi sebuah kewajaran bagi si pemegang, karena tergugat itu belum dipanggil tentunya oleh pengadilan sebagai penggugat nanti. Saya hanya berharap begini, tim apa itu pembela umum ya yang sekarang sudah mendaftarkan di pengadilan, mudah-mudahan berlanjut, kita dorong aja, kita doakan biar cepat. Karena apa? Bagi saya melihat perkara yang sekarang muncul lagi terkait dengan jasa itu merupakan novum ya, artinya bukti baru, karena pada sidang sebelumnya itu kan tidak dihadirkan dalam digital forensik. Nah sekarang mungkin dengan adanya pernyataan-pernyataan dari para pakar telematika, digital forensik, ini menjadi sebuah sebuah titik terang di mana proses persidangan nanti berjalan itu akan menghasilkan satu kejelasan yang memang terang. Seperti itu, Host. Oke, terima kasih. Bung Berdikari, Anda akan close statement. Silakan sebelum kata-katanya. Oke, terima kasih. Barangkali saya ada urusan, jadi setelah statement ini saya izin pamit kepada host yang luar biasa. Semoga edukasi di Komal ini bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang yang masih buta hati dan buta mata tentang keadaan Republik yang luar biasa ini. Satu untuk Bang Sampurna, ya nggak usah menutup diri lah. Nggak perlu ada pemalsuan yang dipalsukan. Lah sekarang tinggal beli aja di pasar sana, ada kok bisa memalsukan dengan identitas diri kita sendiri. Ya tapi itu udahlah. Nanti itu urusannya kalau memang, makanya tadi closing saya, negara ini lucu. Kenapa bisa dipermudah? Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Nah, hukum yang akan membuletkan persoalan apapun yang terjadi diputar-putar. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, diputar-putar. Tinggal niat baik dari seorang
pakar hukum atau penasihat hukum. Dia memang berjalan demi kebenaran atau berjalan demi kekayaan. Terus yang lainnya ya kita berharap negeri ini bisa baik-baik saja. Mereka yang juga menuntut itu memiliki data otentik yang luar biasa. Tinggal sebenarnya Pak Jokowinya saja, niat hatinya mau nggak menyelesaikan kekisruhan rakyat. Kalau dia mau menyelesaikan ya udah, saya asli UGM. Nih semuanya saya serahkan kepada Anda. Selidiki dengan orang-orang yang punya kompetensinya. Mereka, Pak Jokowi memiliki orang kompetensi, orang yang menuntut memiliki. Nah, di saat terjadi keabsahan bahwa benar itu asli, tuntut orang yang membuat kekisruhan gara-gara ijazah palsu. Siapa? Roy Suryo, sini, siapa, pokoknya macam-macam. Siapa-siapa itu. Udah selesai. Nggak lagi kisruh kita sebagai anak bangsa cuma gara-gara Setuju, Bang. Terima kasih. Setuju, Host, setuju. izin pamit teman-teman yang ada di Komal. Mohon maaf. Makasih Bang Berdikari. Yang salah saya izin pamit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, terima kasih rekan-rekan. Ya. Menarik sekali. Closing statementnya memang bagus, benar. Oke. Saya merasa yang berkepentingan di sini masalah ijazah itu saya agak lucu dengan kondisi memang sekarang ini. Saya anggap itu agak lucu. Kenapa saya bilang agak lucu? Kalau masalah kepemimpinan berapa tahun sebelumnya itu banyak diklaim orang itu, tentu itu akan dipermasalahkan sebelum ijazah ini. Mungkin karena itu dia sebagai posisi sebagai presiden pada saat itu, dia kan punya hak untuk menjalankan pemerintahan atau gimana. Kalau memang salah ada lembaga DPR yang bisa mengkoreksi atau segala macam. Jadi mungkin itu nggak bisa diperdebatkan. Oke, kalau masalah yang ijazah palsu ini, saya pun cukup mempelajari dari awal. Saya sudah perhatikan kalau memang dia ini palsu sebelum sampai naik dia sebagai presiden, itu dia melalui tahap dari bupati, wali kota, gubernur. Itu semua melalui tahapan-tahapan itu, bukan dia langsung tiba-tiba naik sebagai presiden gitu loh. Oke. Makanya saya bilang hal ini memang ya tetap harus dibuktikan. Cuma pada saat pelaporan itu memang harus disertakan dulu dengan bukti yang memang legal, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, baru bisa naik gitu. Jadi kalau pembuktian orang menuduh, kita harus membuktikan, tidak serta-merta demikian gitu loh. Jadi saya harap ya bukan ini bahasan kita sendiri ya, tidak untuk konsumsi umum apa segala macam. Dalam forum ini kita bicara ya berapa adanya lah kita orang di sini yang mengetahui, dan ini adalah pendapat pribadi saya yang mungkin saya bisa sampaikan gitu loh. Oke, terima kasih Sampurna. Nanti akan saya beri waktu Anda untuk berbicara lagi. Saya coba ke Tuhan. Nama Anda terlalu berlebihan, jadi Anda tidak pantas di Komal Lentera Kecil. Silakan pergunakan nama yang lebih baik saja. Nama Tuhan tidak pantas untuk manusia, karena manusia itu adalah nama yang benar-benar sesuai gitu. Kalau Tuhan itu saya rasa terlalu berlebihan, saudaraku. Bukan saya tidak menghormati Anda, tapi tentunya diganti dengan nama Andi atau Jokowi atau Prabowo itu lebih baik lagi. Terima kasih. Saya coba ke rekan saya Herlina. Selamat malam Mbak Herlina. Ya, selamat malam Bang Hos. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ini ya, tetap suarakan ya. Jokowi harus dipenjara. Itu wajib, dan bukan hanya dipenjara, tapi disita semua asetnya, miskinkan keluarganya. Diusut tuntas, itu diaudit semua kekayaannya, disita. Jadi gak selesai kalau belum dibongkar habis ya. Ada yang bernarasi melalui tahapan dari bupati, wali kota sampai gubernur. Yang jadi pertanyaan, ada apa di balik semuanya? Kenapa bisa lolos dari jadi wali kota, gubernur, lalu presiden? Siapa yang ada di belakang? Harusnya gitu berpikirnya. Aduh. Jadi harusnya berpikir, setelah Jokowi jadi presiden negara carut marut, ada apa ini? Siapa mereka? Jokowi tidak sendirian, ini terbukti ya. Para menterinya, sekarang UGM juga membelanya tanpa kejelasan, tanpa menunjukkan bukti yang akurat kalau Jokowi pernah kuliah di UGM. Jadi siapa Jokowi ini?
Di belakangnya siapa? Rencana apa sebelumnya sebelum jadi wali kota itu untuk mengejar posisi RI 1? Ini yang dipertanyakan. Oke. Mohon maaf ya Bang Hus ya, silakan lanjut Bang Hus. Itu aja Herina, dari saya. saya bertanya kepada Anda, bagaimana mengenai ijazah, isu-isu ijazah palsu Jokowi? Apakah Anda meyakini bahwa Jokowi benar-benar tidak mempunyai ijazah itu? Dia punya ijazahnya Bang Hus. Punya, tapi aspal. Ya seperti kata Bang Hus bilang juga sering kali ya, saya juga meyakini itu. Buktinya UGM juga bisa bernarasi bahwa Jokowi memang terdaftar di sini sebagai masuk daftar itu masuk kedokteran. Tapi kok jadi insinyur gitu ya. Itu aja sebenarnya masyarakat. Saya ini masyarakat awam ya. Di situ aja rakyat itu harusnya cerdas ya, pakai akal sehat lah, nggak usah cerdas, nggak usah pintar. Masa masuk kedokteran keluar jadi insinyur, gitu loh, lulus jadi insinyur. Itu aja. Terus juga masa di foto ijazah pakai kacamata gitu. Ini bukan masalah iri dengki.